Ya betul sekali Jessica. Kira-kira pemerintah bisa bantu apa ya agar warganya nggak stres? Karena kenyataannya meski angka kemiskinan Indonesia turun per Maret, tapi PHK merajalela dan pengangguran tembus 7,28 juta orang. Badan Pusat Statistik mengumumkan data kemiskinan di Indonesia menurun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang, turun tipis dibandingkan Maret 2024 25,22 juta. Data kemiskinan BPS jauh berbeda dengan data Bank Dunia yang menyebut 194,4 juta atau sekitar 68,2 juta warga Indonesia hidup di garis kemiskinan. Perbedaan data kemiskinan yang mencapai 8 kali lipat menjadi sorotan. Publik mempertanyakan definisi kemiskinan BPS. Sudah hampir 5 dekade, BPS menggunakan pendekatan pengukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran komponen konsumsi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Kementerian BKKBN tiba-tiba berkomentar soal kulit wajah orang Indonesia yang katanya susah glowing karena sering stres dan beban hidup yang berat. Nah, kira-kira benar atau tidak ya klaim tersebut? Berikut liputannya. Bukan cuma perawatan kulit dan faktor genetik. Kementerian BKKBN baru-baru ini membagikan resep agar kulit warga Indonesia bisa glowing. Resep apakah itu? Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menyebut kulit orang Indonesia susah glowing karena stres dan beban hidup berat. Beda dengan negara seperti Jerman Barat dan Korea Selatan yang warganya glowing karena lebih sejahtera. Sementara Kepala BKKBN Wihaji berpendapat kulit wajah glowing bisa didapat dengan cara hidup optimis dan terus berpikir positif. Gak semua yang diperintahkan Pak Presiden dalam kerangka menaikkan indeks kebahagiaan. Insya Allah akan baik-baik saja. Percaya sama saya, Indonesia ini akan baik-baik saja. Tidak gelap. Pemirsa, kata BKKBN, warga Indonesia sulit dapetin kulit yang glowing karena stres dan beban hidup yang berat. Benar gak ya? Yuk kita langsung tanya warga yang ada di sini. Misi Ibu, maaf ganggu waktunya. Aku boleh nggak sih nimbrung ngobrol bareng? Boleh ya? Terima kasih. Aduh, Ibu pengen nanya dong. Mau kulit glowing nggak? Mau dong. Mau ya? Mau banget. Mau banget. Tapi kata BKKBN nih, katanya kalau kulit glowing itu bisa dapetin kalau lagi nggak stres. Berarti Ibu bisa nggak? Kalau ibu-ibu mah banyak ya, kita stres banyak banget. Kalau mau dibikin stres mah emang stres ya. Cuman kalau saya sih kok pertama stres mah karena anak sekolah. Kita pikir mau dapat negeri, ternyata swasta harus bayar kan. Nah itu salah satunya. Ya banyak ya kita mah kehidupan ibu-ibu ya kan, sehari-hari makan buat masak, belanja apa. Sembako mahal, kan. Kebutuhan tuh banyak ya, terutamanya yang buat sehari-hari. Iya betul, makan. Jadi nggak sempat buat skincarean. Kalau ada duit lebih mungkin ya. Oke deh Ibu, makasih. Baik pemirsa, setelah kita berbincang dengan ibu-ibu yang ada di sini, ternyata susah loh bagi mereka untuk bebas stres. Apalagi sekarang kondisi ekonominya makin sulit. Contohnya harga sembako naik, semuanya mahal. Apalagi sekarang lagi musim PHK. Jadi makin susah dan makin sedih kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang kena PHK. Ayo, pemerintah bisa bantu apa nih untuk para ibu biar bisa bebas stres dan kulit mereka biar glowing? Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, Rama Romadona, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan seorang wanita viral karena terjadi saat korban live di media sosial di Kota Baru, Jambi. Ironisnya dalam video viral tersebut juga sempat terdengar teriakan dari anak kecil. Ya ampun, kan ini, tengok tolong. Viral di media sosial, seorang wanita di Jambi dianiaya sang kekasih. Aksi penganiayaan pun sempat terekam kamera saat korban live.
Dalam video saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Setelah viral di media sosial, akhirnya pelaku penganiayaan ditangkap polisi. Motif penganiayaan diduga karena persoalan nafkah keluarga untuk membeli susu anak mereka, namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra Ayus melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Rumah yang menjadi lokasi pengoplosan gas bersubsidi digerebek di Kampung Ciberem, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan 1 pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cileungsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara 1 pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. 2 pengamen terekam CCTV saat membawa kabur tas berisi laptop milik penumpang KRL yang tertinggal di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah 5 kali beraksi di dalam kereta KRL. Dua pria terekam kamera pengawas saat memasuki kereta komuter lain yang kosong di Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Saat melihat ada tas tertinggal di rak kereta, salah satu pelaku segera menggasaknya dan kabur. Sementara itu, isi tas diketahui berisi laptop. Aksi pencurian ini baru diketahui usai pemilik tas melapor ke petugas keamanan komuter lain. Usai mendapatkan laporan, polisi menggerebek tempat tinggal kedua pelaku di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan dan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara, diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Sementara untuk laptop yang dicuri mereka jual di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.